Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pasukan muslim ada seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan beliau bernama Kusman. Pada awalnya ia tidak mau ikut bersama rombongan pasukan muslim karena ia sakit hati atas ucapan Rasulullah SAW bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah ia diam saja di rumah saat kaum muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum muslim, beberapa perempuan Bani Ja'far menemuinya lalu mencium dan mengancamnya. "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kau tidak malu? Mestinya kau merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi menghindari mereka, namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kaumu keluar untuk pergi berperang, sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumah." Karena terus-terus dikecap oleh perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan, disertai rasa marah. Karena para perempuan itu terus mengejarnya, ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian ia pun menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah SAW dan pasukan muslim. Ia kemudian tiba di perkemahan kaum muslim ketika Rasulullah SAW sedang merapikan barisan. Kusman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara barisan muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunus pedangnya, lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kusman dalam berperang benar-benar membuat takjub. Sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslim. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Mas-Safi bin Abi Tolha. Namun lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk pasukan muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Asim bin Sabit bin Abi Al-Ahlak itu melukai tubuh Mas-Safi hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Mas-Safi tak lagi sanggup berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya, yaitu Al-Haris bin Tolha. Namun lagi-lagi Hashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Mas-Safi dan Al-Haris, yaitu Kilab bin Abi Tolha, yang akhirnya tewas dibunuh oleh Kusman. Ketika itulah kaum muslimin merasa takjub. Mereka memuji-muji Kusman sambil bertanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini jadi ahli neraka? Surah bin Kamil mengambil dan membawa panji kaum musyrik, lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslim hanya untuk menyongsong kematiannya. Ia mati terbunuh ditebas pedang oleh seorang muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Syawab, budak milik keluarga Abdar Kusman, menghadang dan menyergap, lalu membabat tangan kanannya. Syawab memegang panji dengan tangan kirinya. Kusman terus mendesak, lalu membabat tangan kirinya, hingga Syawab memeluk panji Quraisy itu dengan dua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Syawab berteriak, "Wahai Bani Abdurdar, apakah kalian akan menyerah?" Kusman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Syawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya begitu tajam, cepat menembus tubuh Syawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Tolhah yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik. Kusman terus berperang, mengayunkan pedangnya,
membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya. Di telinganya masih terngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya. Kau tak ubahnya seperti perempuan, kau tak mau pergi berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah. Darahnya bergejolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, lelaki pemberani dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan, dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak kaum Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan muslim dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Suara kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang-ngiang, seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya. Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasa kemenangannya telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Kusman masih terus menyerang kaum Quraisy. Pedang Kusman patah setelah ia berperang cukup lama, sehingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada kabur di medan perang. Hai orang Aus, bertarunglah kalian sampai mati dan lakukanlah seperti yang aku lakukan." Kemudian ia berlari dengan cepat menyerbu pasukan musyrik. Kaum muslimin yang melihatnya berkata, ia pasti terbunuh. Namun tak lama kemudian ia terlihat keluar dari barisan musyrik dan berteriak, "Hadapilah aku orang Syafari." Lalu ia kembali lompat dan menyerbu barisan kaum musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata lagi, ia pasti terbunuh kali ini. Tetapi tak lama kemudian ia muncul dan berteriak, "Hadapilah aku adalah orang Safari." Tak lama berselang, Ka'ab bin Malik yang mendapatkan luka cukup serius ketika pasukan Quraisy menyerang balik. Lihat Kusman keluar dari barisan orang musyrik lalu lompat menghadang Khalid Alam al-Ukaili. Keduanya bertarung dan Kusman masih terlalu tangguh bagi Khalid. Tidak butuh waktu lama, Kusman menebaskan pedangnya, membabat leher Khalid hingga ia jatuh terkapar. Sebelum Kusman membunuhnya, Khalifah Alam al-Ukaili menyerang kaum muslim sambil berteriak, "Kumpulkanlah mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembala." Khalid Alam al-Ukaili yang mengenakan baju zirah dan helm perang, ia berteriak lagi, "Wahai Quraisy, jangan membunuh Muhammad, tangkap dan tawanlah ia hingga kita mengetahui apa yang bisa ia lakukan." Setelah membunuh Khalid al-Alam al-Kuwaili, Kusman mengambil pedangnya lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat seorang penunggang kuda Quraisy yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua matanya. Kusman loncat, menyerang dan menyempitkan pedangnya hingga punggungnya. Kuda itu jatuh tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid bin Al-As bin Hisham Al-Makhzumi. Saat pasukan muslim mulai merapikan lagi barisannya setelah dilanda kepanikan akibat serangan balik kaum Quraisy yang menghancurkan mereka, Kusman masih bertarung. Ia mengayunkan pedangnya ke setiap musuh hingga saat itu ia telah membunuh 7 orang Quraisy dan ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka. Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan, Kusman bertemu dengan Kablah bin An-Nu'man yang menyapanya dan berkata, "Hai Abu Al-Raidah." Kusman berkata, "Ya, ini aku." Luqman berkata, "Kuucapkan selamat kepadamu karena kau mendapatkan kesyahidan." Kusman berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tapi aku berperang semata-mata demi harga diriku." Ketika Quraisy datang menyerang aku menghadapinya, suara Kusman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah hingga wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemas. Wajahnya meringis menahan rasa sakit yang hebat. Akhirnya, karena merasa tak tahan lagi, Kusman mengambil sebatang anak panah lalu menusukkan ke dadanya sendiri. Dengan anak panah itu, lalu ia pun mati karena bunuh diri.
Jadi benarlah ucapan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Kusman bahwa ia adalah ahli neraka. Dan inilah sedikit kisah tentang Kusman, salah seorang yang bertarung di medan perang, namun dia tidak mendapatkan syahid dan bahkan dia menjadi ahli neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau. Cerita tentang Kusman ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya niat dan keikhlasan dalam melakukan kebajikan agama dan kebajikan lainnya. Karena bila keikhlasan yang menjadi dorongan seorang untuk beramal, maka pahalanya sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bila beramal karena faktor dunia belaka, maka tidak ada pahalanya, bahkan sebaliknya, kerugian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malah ia mendapat ganjaran neraka, disebabkan karena segala kebohongannya yang dibuat-buat. Sepintas lalu, Kusman ini termasuk pasukan mujahidin. Namun, karena niat dan dorongan di dalam melangkah itu terselubung aspek kemaslahatan individualitas yang sifatnya keduniawian yang dikedepankan, maka ia termasuk mati dalam keadaan menzolimi diri sendiri dan ia ahli neraka. Walau ia itu berbaur dengan perjuangan para sahabat Nabi SAW, tapi itu tidak cukup untuk mengangkat harkat diri sepadan dengan para sahabat dan mutakin. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan sekaligus bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya juga ya sobat. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.